Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Sakinah Marsudi dari kelas 10 IPS 2 akan mempresentasikan tentang interaksi sosial. Yang pertama adalah pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, ataupun individu dengan kelompok. Yang kedua ada definisi interaksi sosial. Definisinya adalah suatu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, individu dan hubungan antara kelompok, individu dengan kelompok individu, atau suatu hubungan timbal balik yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga ada ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelaku lebih dari satu orang. Akan interaksi membutuhkan aksi dan reaksi. Seseorang memberi aksi atau tindakan. Syarat terjadinya interaksi bila tindakan tersebut direspon orang lain. Yang kedua, interaksi sosial menggunakan komunikasi dengan simbol-simbol tertentu. Simbol di sini artinya bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. Simbol ini harus dipahami oleh masing-masing pihak yang berinteraksi sehingga komunikasi berjalan dengan lancar. Yang ketiga, interaksi sosial memuat dimensi waktu meliputi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Artinya, interaksi sosial di batasan dari interaksi tersebut. Yang keempat, adanya tujuan yang ingin dicapai. Kedua belah pihak yang berinteraksi tentunya memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Tidak selalu di antara kedua pihak memiliki tujuan yang sama. Interaksi ini bisa mengarah pada kerjasama ataupun mengarah pada pertentangan. Yang keempat ada syarat-syarat interaksi sosial. Yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial berasal dari bahasa Latin con atau cum yang artinya bersama-sama dan tangere yang artinya menyentuh. Kontak artinya sama-sama menyentuh, tapi dalam interaksi sosial, kontak tidak akan selalu terjadi interaksi atau hubungan fisik, karena orang bisa berbicara melalui telepon, HP, maupun surat. Dua, komunikasi. Komunikasi menjadi salah satu syarat interaksi sosial, karena dengan adanya komunikasi, pesan yang ingin kita sampaikan jadi tersampaikan. Secara harfiah, komunikasi adalah kegiatan saling menafsirkan perilaku atau gerakan fisik, pembicaraan atau sikap, dan perasaan-perasaan yang tersampaikan. Terdapat 5 unsur pokok dalam komunikasi. 1. Komunikator atau orang yang menyampaikan pesan. 2. Komunikan atau orang sekelompok orang yang penerima pesan atau pesan yang didapat berupa informasi, interupsi atau perasaan. Terus media atau alat untuk menyampaikan pesan. Terus terakhir efek pengaruh dari pesan yang disampaikan. Yang kelima ada faktor-faktor pendorong interaksi sosial, antara lain sugesti. Sugesti merupakan terjadinya karena adanya faktor dari orang lain yang memiliki kewibawaan dan kedudukan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, imitasi merupakan semua kegiatan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain. Yang ketiga, identifikasi merupakan sifat ingin memiliki kesamaan dengan orang lain. Yang keempat, empati merupakan sifat ingin merasakan perasaan yang sama dengan orang lain. Yang kelima, simpati. Simpati merupakan sifat yang berupa rasa hormat kepada apa yang dirasakan orang lain. Yang kelima, motivasi merupakan sifat untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Terakhir ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama, asosiatif yaitu interaksi yang menghasilkan persatuan di dalamnya. Yang kedua, disosiatif yaitu interaksi yang menghasilkan persatuan di dalamnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.